Badan Narkotika Nasional atau BNN adalah sebuah lembaga pemerintah non-Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Seperti halnya kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan di masa pandemi COVID-19 saat ini, demikian juga dengan peredaran narkoba. Di bawah kepemimpinan Kepala BNN saat ini, yaitu Komisaris Jenderal Polisi atau Komjen Pol Heruwinarko, BNN berhasil menorehkan segudang prestasi dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Untuk mengetahui apa saja prestasi yang dicapai BNN di bawah kepemimpinan Komisaris Jenderal Polisi Heruwinarko, kami akan membahasnya lebih dalam program Leaders Corner bersama saya Frida Litwina. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan sinergi lintas sektoral baik di dalam maupun luar negeri. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Narkotika Nasional terus berupaya bersinergi dengan berbagai komponen bangsa dan seluruh mitra BNN yang berada di dalam dan luar negeri. Upaya tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika P4GN semakin maksimal. Kepala BNN Republik Indonesia Heruwinarko memberikan apresiasi dan penghargaan kepada sejumlah mitra asing dan para duta besar yang sudah memberikan dukungannya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Pemberian penghargaan tersebut dihadiri oleh para duta besar negara sahabat dan mitra asing secara langsung dan virtual di ruang serbaguna PPSDM Lido. Dalam sambutannya, Heruwinarko menyampaikan apresiasinya kepada para dubes dan mitra asing, baik yang hadir langsung maupun secara virtual. Ladies and gentlemen, on behalf of BNN, I would like to give high appreciation to all of the guests who will accept the award of BNN. This award shows your support to our strong commitment in fighting against illicit drug trafficking and abuse because of your high dedication to prevention and eradication of narcotics. Penghargaan yang diberikan Kepala BNN RI ini disambut gembira sejumlah duta besar Indonesia di luar negeri dan duta besar luar negeri di Indonesia. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Kepala BNN RI yang telah memberikan kepercayaan pada mereka melalui penghargaan ini. Senada dengan hal itu, Coley F. Brown, Country Manager UNODC, juga senang dengan apresiasi yang diberikan baginya. Hal ini menjadi bagian berkesan selama 5 tahun berdinas di Indonesia. Di hari yang sama, Kepala BNN RI Heruwinarko juga meresmikan akses jalan menuju kompleks perkantoran BNN RI di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat. Jalan yang diberi nama Jalan BNN ini dibangun sejak 28 September hingga 16 Desember 2020. Kegiatan ini sekaligus meresmikan fasilitas baru lainnya, diantaranya lapangan tembak BNN, Computer Based Training CBT, dan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. Dengan adanya fasilitas baru tersebut, diharapkan mampu melengkapi sarana dan prasarana BNN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia. Dan untuk membahas lebih lengkap peran BNN melawan narkoba di Indonesia, sudah hadir Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau Kepala BNN RI, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Heruwinarko. Halo Pak Heru, apa kabar Pak? Semoga sehat selalu Pak. Baik, alhamdulillah Mbak Frida. Terima kasih Pak sudah hadir di CNN Indonesia. Pak, bagaimana sebenarnya tren kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia dari tahun ke tahun ini Pak, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini? Apakah ada peningkatan atau malah pengurangan? Kalau kita bandingkan hasil penelitian dari BNN kerjasama dengan LIPI, itu 2011 prevalensi kita 2,4% atau lebih kurang 4,6 juta pengguna. Lalu dibandingkan 2019 itu prevalensi 1,8%. Jadi lebih kurang 1 juta pengguna itu bisa kita pulihkan. Itu jadi sekarang pengguna lebih kurang 3,4 juta pengguna narkoba. Di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia. Oke. Pak, penyebabnya apa Pak?
Penyebabnya banyak ya, kebanyakan ya ikut-ikut teman-teman. Ini juga kita fokus sekarang strategi dari BNN adalah kita mulai dari TK SD kita lakukan sosialisasi dan juga bukan hanya datang ke sekolah, kita juga bikin modul-modul dengan kerjasama dengan Diknas dan Dikbud. Lalu kita ajak guru TK, guru SD untuk kita sampaikan modulnya dan mereka yang menyampaikan ke murid-murid. Itu yang kita harapkan nanti kalau dari TK SD mereka sudah paham benar tentang bahaya narkoba, SMP, SMA selanjutnya akan lebih mudah. Oke, nah Pak Heru kan tadi sudah mengemukakan salah satu strategi untuk menekan peningkatan penggunaan atau penyalahgunaan penggunaan narkoba ini Pak. Dari mulai usia SD ya Pak ya. Adakah strategi lainnya Pak? Banyak Mbak. Jadi memang kita semua berdasarkan hasil penelitian. Kalau dari demand di kita ini, kita lakukan adalah sekarang ini ada namanya family first. Kita punya kegiatan seperti itu. Dari hasil penelitian kita ada 3 tempat yang sangat rawan, yaitu di Jawa Barat, di Medan, dan di Jakarta dan Jogja. Nah ini juga kayak di Medan, Jawa Barat tahun lalu kami dengan Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, kita ada kegiatan datang bukan saja ke sekolah tapi ke rumah-rumah. Jadi anak-anak yang kemungkinan terlibat narkoba ini kita lakukan pembinaan, pelatihan 3 hari 4 hari nggak sampai seminggu. Yang tadinya ngelawan orang tua dengan ibunya, nah kita latih, alhamdulillah mereka dengan ibunya dekat. Nah ini yang kita harapkan, jadi bahwa mulai dari diri kita dengan keluarga kita. Ini yang paling penting karena balance strategi kita adalah supply dan demand. Bagaimana demand ini bisa kita turunkan, itu yang kita lakukan. Oke, dan harus dimulai dari usia sedini mungkin begitu Pak ya, dan dari yang paling kecil dulu, dari keluarga dan juga sekolah seperti tadi. Betul. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini Pak, apakah ada perubahan tren atau ada perubahan strategi yang dilakukan oleh BNN? Pasti. Yang selama ini perlu Mbak Frida tahu bahwa dari pengguna narkoba di Indonesia 65% adalah ganja. Ganja ini produksi dalam negeri. Ya, karena TAT-nya buat Indonesia ini the best in the world. Jadi itu, nah ini yang kita fokus benar. Jadi biarpun pandemik itu tetap jalan. Ya, jadi kita ada beberapa strategi untuk ganja ini. Kita ada alternative development. Kita dengan ada beberapa tempat kabupaten terutama di Aceh karena di sana tempatnya yang Medan, Aceh. Kita dengan pemangku kepentingan sana, kita kita mereplanting ladang ganja menjadi jagung, kopi. Tahun ini lebih kurang hampir 13.000 hektar. Kita replanting dan Pak Mentan untuk panen waktu itu. Ini ganja memang menjadi fokus kita. Lalu kok misalnya mereka tetap tanam, ya kayak minggu lalu kita dapat 5 hektar ganja. Kalau 5 hektar lebih kurang, kalau ini kan hasilnya itu lebih kurang 6 ton sampai 10 ton ganja kering, ganja basah. Nah ini kita musnahkan. Lalu yang ketiga, kalau mereka masih seperti kayak di sekarang ada Kelatan itu langsung kita akan pindahkan. Ini untuk ganja. Lalu kalau untuk sabu, memang pandemik ini jauh menurun. Iya, karena tempat hiburan tidak boleh buka ya. Selain Pak, tempat hiburan juga, karena yang paling banyak hampir 80% sabu di Indonesia ini, kita di sini yang menggunakan kebanyakan ganja sabu. Heroin sama kokain hampir tidak ada, sangat sedikit. Dan kebanyakan hampir 80% sabu kita, metapetamin itu dari Golden Triangle. Nah, jadi sekarang dengan ada pandemik ini dari Myanmar, dari Thailand, dari Malaysia ketat. Jangankan orang, barang juga nggak boleh diperiksa. Sehingga sekarang ini bergeser mereka ke online lewat kargo. Nah ini yang banyak kita ungkap, kerjasama kebanyakan di bandara-bandara. Nah, itu. Oke, baik Pak. Kita akan lanjutkan, namun setelah jeda berikut ini. Pada segmen selanjutnya kami akan membahas capaian BNN RI selama berada di bawah kepemimpinan Bapak Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko. Jangan kemana-mana, kami masih akan lanjutkan perbincangannya. Sesaat lagi tetaplah di Leaders Corner.
menyaksikan Leaders Corner, masih bersama Kepala BNN RI Bapak Komjen Pol Heru Winarko. Pak, tadi kita sudah bahas panjang lebar soal perkembangan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Dan yang ingin kita tahu sekarang seperti apa capaian yang sudah diraih oleh BNN selama di bawah kepemimpinan Pak Heru nih, Pak. Seperti apa sebenarnya capaian yang sudah diraih? Ya, yang jelas saya pertama kali di BNN sesuai dengan perintah arahan Bapak Presiden, ya saya diharapkan untuk membenahi untuk organisasi di sana. Selama itu saya benahi organisasi, ya sesuai betul sebelum saya di BNN kan saya di KPK. Bagaimana saya membangun BNN itu, pertama-tama saya bangun budaya organisasi dulu. Karena di BNN itu semua instansi ada di sana. Dari TNI, Polri, Bea Cukai, Kejaksaan, Kumham, semua kumpul. Kemlu juga ada di sana. Jadi saya membuat kita dari bawah, bottom up, untuk kita buat budaya organisasi BNN seperti apa, kemauan mereka seperti apa. Ya, akhirnya kita buat BNN ya, berani, nasionalisme, netral, responsif, inovatif. Lalu kita breakdown di situ dan saya bikin pelatihan-pelatihan dan setiap pegawai masuk baru di BNN kita induksi. Kita brainwash mereka bahwa mereka adalah sekarang jadi pegawai BNN. Alhamdulillah sekarang mereka sudah melting, mereka satu. Dan menangani narkoba ini tidak bisa parsial, dengan berantas saja, dengan dicegah saja, dengan rehab. Tidak, kita harus holistik bersama-sama. Mata rantainya panjang ya Pak ya kalau narkoba ya Pak ya. Dan tadi saya sampaikan, jadi memang kita ada strategi saya, selain dari balance strategi juga ada namanya depend aktif. Kita langsung ke sasaran, ke sumbernya. Misalnya tadi ganja ada di beberapa tempat, ya kita langsung ke sana. Bagaimana kita selesaikan di sana. Lalu juga misalnya sabu sumbernya ada di Mekong River, di Golden Triangle. Saya ke sana. Saya temukan otoritas di Myanmar, di Thailand, di Laos. Kita lakukan pertemuan dan kita secara informal juga kita sampaikan sehingga mereka melakukan operasi-operasi. Jadi sebelum masuk ke Indonesia mereka sudah lakukan operasi-operasi. Alhamdulillah kayak di Malaysia itu 2018 mereka bisa 1,2 ton dapat sabu, lalu 2019 lebih dari 1 ton dan kemarin sebelum COVID juga mereka dapat lebih dari 1 ton untuk sabu. Padahal di Malaysia itu sabu tidak menjadi konsumsi mereka. Nah, mereka tidak sabu, mereka heroin dengan kokain, dengan cat di sana. Jadi memang kita satukan persepsi dan kita juga kebetulan kemarin kita mengadakan Asian Senior on Drug. Kita juga dengan ASEAN kita kumpul bagaimana kita menyatukan bahwa ASEAN harus bebas bersih dari narkoba. Berarti ada juga kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara. Saya dengan Menteri Dalam Negeri Singapura, dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia, kita sangat dekat. Dengan CNB, dengan ONCB Filipina, Thailand juga Filipina, kita juga kerjasama. Dan kita juga mengadakan pelatihan. Pelatihan kita ada namanya INARCEL di Lido, International Narcotic Center of Excellence. Itu kita latihan bareng untuk melting orang yang di lapangan. Lalu instrukturnya dari DEA, dari Australia, dari New Zealand. Lalu materi-materi tentang dark web, tentang surveillance dan yang lain-lain. Sehingga benar intinya bukan hanya latihan tapi sebenarnya ada melting. Mereka jadi in group karena bandar-bandar narkoba mereka bersatu, kita juga harus bersatu. Iya, itu kan bahaya ya Pak ya, bandar narkoba kan terdiri dari triads dan berbagai organisasi yang premanisme begitu sangat kuat di antara mereka. Betul. Jadi kita harus, dan alhamdulillah mereka di lapangan mereka saling tukar-menukar informasi. Dan kita dapat informasi, kita kirim ke Malaysia 2 bulan yang lalu kita ada informasi kiriman heroin, kita kasih ke Malaysia, mereka tangkap. Lalu juga kita hampir setahun yang lalu Jepang, kita kirim informasikan ke Jepang, mereka tangkap. Ini jadi kita saling kerjasama. Nah selama Pak Heru di BNN ini kasus terbesar apa Pak yang berhasil diungkap? Kayak tahun ini kita lebih kurang hampir 1 ton ya, ganja. 1 ton? Ya, 1 ton ganja. Tapi sebenarnya kalau saya melihat bukan tangkapan kita di sini. Nah, kita melihat tangkapan bagaimana yang di luar bisa sama-sama nangkap.
Nah, seperti kayak 6 bulan yang lalu, Myanmar itu mereka bisa nyita 18 ton. 18 ton metapetamin sabu. Karena ada satu tempat di sana, namanya di state di sana, namanya Stan State, itu mereka produksi sabu di sana. Ini yang kita lakukan. Lalu juga Thailand, lalu juga Sri Lanka. Jadi mereka lakukan operasi-operasi. Jadi seluruh operasi yang dilakukan BNN ini sebagian besar tidak mungkin dilakukan sendirian ya Pak ya? Tidak. Pasti ada kerjasama dengan internasional. Ya, internasional. Dan juga kemarin kita November kita adakan operasi, ya kita nggak punya kapal BNN. Memang saya tidak perlu punya kapal, tapi kita bisa mengajak yang punya kapal, Bea Cukai, KKP, lalu Pol Air. Kayak November kemarin kita operasi, modal kita hanya informasi. Informasi. Jadi November kemarin kita operasi di 3 lokasi, yaitu di Selat Malaka, Selat Kalimantan, Selat Sulawesi. Di Arki 1, 2, dan 3 ada 11 kapal dikerahkan. Itu satu kapal ada orang BNN 1. Ada Kenyan kita, ada anjing kita juga ada di sana. Dan alhamdulillah hampir 60 kilo kita ungkap dan hampir 30.000 ekstasi. Dan kami juga di kantor kita punya ada war room, kita bisa monitoring operasi-operasi mereka. Baik, Pak. Nah, selain pengungkapan sejumlah kasus besar yang tadi Bapak juga sudah sebutkan, apa saja evaluasi perbaikan dan pembenahan internal yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya? Ya, tadi saya sampaikan, saya pertama kali BNN perintah Bapak Presiden untuk membenahi manajemennya, organisasi. Memang kan BNN masih baru ya, 2009 ya. Jadi dari beberapa instansi, ya sekarang alhamdulillah sekarang yang tadinya mungkin BNN salah satu yang mengawali, yang tadinya struktural menjadi fungsional. Jadi tidak ada lagi kasubdit, eselon 3, 4, 5 udah nggak ada lagi. Jadi langsung direktur, langsung worker. Jadi pekerja. Jadi tidak ada bos-bos kecil. Jadi direktur langsung pekerja. Jadi lebih straightforward ya Pak ya? Jadi teamwork. Jadi yang tadinya mungkin satu subdit 20 orang, satu pekerjaan, sekarang mereka dibagi 20 orang bisa jadi 5 tim. Jadi yang satu subdit satu kerjaan, jadi satu orang-orang itu bisa mengerjakan 5 pekerjaan. Jadi bisa 5 kali lipat pekerjaan. Dan ini dirasakan memang bisa lebih optimal untuk kegiatan. Jadi semuanya ada time sheet kita. Birokrasi dipangkas, profesionalisme ditingkatkan. Jadi ya, tapi lompatan luar biasa. Jadi untuk ASN, mereka yang berprestasi ya langsung dapat lompatan-lompatan. Yang dengan fungsional ini yang tadi naik pangkat reguler mereka 4 tahun, dan nanti 2 tahun mereka kalau prestasi bisa lompat. Dengan fungsional ini. Jadi lebih semangat juga ya Pak? Semangat. Ya? Tapi ya ada juga yang tadinya yang sudah masuk comfort zone. Nah ini yang berat. Yang memberikan resistensi juga banyak. Ya ada, pasti ada yang tidak move on. Nah, saya bilang kalau di kantor kalian harus move on. Ya harus move on. Alhamdulillah kebetulan pegawai di BNN hampir 90% adalah anak-anak milenial. Jadi kita enak mainkannya mereka. Nah, tinggal kalau yang orang-orang yang ukurannya sama-sama saya yang kolonial ini, ya harus menyesuaikan, harus ngerti IT. Kalau enggak ya sudah. Gen Y, Gen X lagi Pak ya, udah kolonial. Nah, Pak Heru, seperti apa keterbukaan informasi tentang kinerja BNN yang meliputi dokumen perencanaan dan juga laporan kerja? Ya kita sesuai dengan ketentuan KIP ya, memang kita semuanya kita bisa akses ya di 114 bisa di on call ya, lalu juga bisa di akses di bnn.com. Itu ada portal bisa dilihat tentang apa saja, termasuk juga hasil penelitian-penelitian. Jadi untuk teman-teman kalau mau ada riset segala macam bisa dibuka di kita di portal kita, bisa banyak hasil penelitian bisa dibuka. Dan saya menginginkan hasil riset itu yang benar-benar valid supaya ngambil kebijakan kita juga strateginya juga bisa kena. Saya nggak mau dinaikin atau diturunin supaya kita prestasi, nggak mau. Apa adanya saja kita tampilkan supaya nanti kita punya kebijakan-kebijakan polisinya yang pas. Kita masih mau melanjutkan tapi ada jeda sekali lagi Pak. Kita lanjutkan beberapa saat lagi. Lantas bagaimana kepemimpinan Pak Heru Winarko membawa BNN siap dalam menghadapi tantangan di masa depan? Perbincangannya akan kami hadirkan sesaat lagi di Leaders Corner.
Masih di Leaders Corner, di 2 segmen sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika oleh BNN, terutama di tengah pandemi COVID-19. Nah, pada segmen ini kita akan mengungkap bagaimana BNN di bawah kepemimpinan Bapak Heruwinarko siap dalam menghadapi tantangan di masa depan. Nah, Pak Heru, dari capaian-capaian yang sudah diraih, apa yang masih harus dipersiapkan oleh BNN untuk menjawab atau menghadapi tantangan masa depan? Yang jelas capacity building harus. Ya, jadi sehingga banyak pegawai-pegawai BNN yang saya kirim keluar ke Taiwan, ke Rusia. Ya, kita buka jejaring di sana untuk mereka bisa ikut pendidikan di sana, termasuk juga ke Kolombia, ke Amerika, lalu Australia. Ya, terutama untuk yang K9. K9 ini kita kembangkan, saya punya mimpi BNN menjadi hub untuk breeding K9 di Indonesia. Oke. Dan alhamdulillah tahun ini kita sudah melahirkan 20 ekor. Oh, oke. 20 ekor anjing. Terlatih khusus tuh, Pak, ya, untuk dan melacak. sekarang udah umur 8 bulan udah kita bisa latih dan mereka sudah punya kemampuan untuk sebagai pelancak. Sudah. Dan kita kerjasama juga kalau untuk breedingnya kita lihat yang bagus New Zealand. Tapi kalau untuk melatih anjing yang bagus Australia. Tapi kalau untuk melatih pawang itu yang bagus Prancis. Jadi kita kirim pegawai kita ke sana untuk meningkatkan, dan mereka juga kirim pelatih ke kita ke Lido untuk. Tapi nanti instruksinya bahasa Indonesia dong, Pak, bukan pakai bahasa Perancis. Mau nggak mau anjing-anjingnya. pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris Ya, pelatihannya. Oke. pelatihannya pakai bahasa Inggris. Termasuk juga rehabilitasi masih pakai bahasa Inggris untuk rehabilitasi. Itu yang kita harapkan, capacity building untuk semuanya, termasuk yang di pencegahan. Pencegahan ini saya juga mencoba menggeser yang tadinya secara fisik datang, sosialisasi. Nah, kita sudah mulai mengarah ke media sosial. Itu kita bisa nge-brace di sana, kita bisa mengeksplor, menginvite mereka, dan kita bisa masuk di sana. Dan anak-anak kebetulan sama-sama banyak anak generasi Z sama milenial, mereka bisa involve bersama-sama dengan banyak terbuka. Ada malah menarik nih, Mbak Prida, ada istri ngelaporin suaminya, masih foto-foto, dan mereka bisa kerja di rumah. Dan saya tidak memaksakan mereka kerja di kantor, karena saya tahu anak-anak generasi Z mereka lebih senang nongkrong di warung, nongkrong di kafe, dan kita di kantor saya buat joglo-joglo, ada mereka bisa kumpul di sana sambil buka laptop. Jadi kita buat konsep kerja yang ya disesuaikan dengan mereka. Itu. Nah, untuk menjawab tantangan untuk menekan atau mencegah kasus narkoba tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heru. Nah, bagaimana Pak dengan menjaring kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan narkoba, Pak? Banyak. Nah, ini juga kita kaitkan, kita kerjasama untuk pencucian uang. Lalu juga kerjasama, kan narkoba ini bisa follow the money, follow ada barang buktinya, lalu orangnya. Aku juga sekarang saya kembangkan ke pajaknya, karena pajak ini bisa kita breakdown mana-mana. Ini ya yang saya takut nih, uang-uang narkoba masuk ke perusahaan-perusahaan. Nah, ini yang kita dicuci di sana. Ini yang kayak 2 tahun yang lalu 6,3 triliun kita bisa tracing. Di mereka sudah disebar ke 15 negara. Ini yang kita lakukan untuk peningkatan kemampuan. Yang penting capacity building untuk pegawai-pegawai saya. Ya, kita selain kita latihan di dalam untuk pelatihan, dan wajib mereka 1 orang pegawai setahun 20 jam pelajaran untuk pelatihan. Itu syarat-syarat itu. Masih adakah yang harus dibenahi, Pak, dalam menekan kasus penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika di Indonesia? Mungkin dalam lingkup mikro BNN atau lingkup makro BNN bersama dengan lembaga-lembaga instansi dan pihak lainnya juga di Indonesia. Dan kami menyadari bahwa penanganan narkoba juga tidak bisa secara parsial dan tidak bisa satu instansi. Jadi pertama kali dulu saya menjadi kepala BNN, saya ajukan ke Bapak Presiden untuk mengeluarkan Inpres. Dulu keluar Inpres 06 tahun 2018, tapi karena tinggal 2 tahun,
hanya 2 tahun berlaku sampai 2019. Lalu 2020 ini kepemimpinan beliau yang kedua keluar lagi Impres nomor 2 tahun 2020. Intinya Impres itu adalah untuk memerintahkan semua kementerian lembaga untuk melaksanakan P4GN, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Bukan hanya kementerian tapi juga kepala daerah, gubernur, bupati. Nah, ini yang kita lakukan sehingga jejaring sampai ke masyarakat bersama-sama. Ya, termasuk dengan ada Impres ini, para gubernur mengeluarkan pergub, perda, sehingga anggaran-anggaran itu bisa digunakan. Termasuk juga Kementerian Desa, anggaran desa bisa digunakan untuk di desa, yaitu untuk sosialisasi, untuk ngirim kalau ada warganya yang kena narkoba untuk direhabilitasi. Dan mereka juga kita ada ketahanan, kan kami ada penelitian juga Mbak, ada ketahanan kota, ketahanan keluarga. Ini yang kita lakukan. Jadi kita hasil dari penelitian kita memang keluarga harus kita perkuat. Gitu. Berbagai macam upaya sudah dilakukan, tapi masih adakah harapan Pak dari Pak Heru sendiri untuk BNN RI dan juga pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika ke depan? Harapan saya ya BNN ke depan ya harus bisa mainkan peran sebagai koordinator, ya mengajak semuanya kementerian, banyak semua instansi, termasuk juga pemerintah daerah untuk sama-sama sampai ke desa. Ke desa di perbatasan itu juga menjadi harapan kita, termasuk juga dengan Kemlu kalau kaitan dengan metafetamin ya. Lalu juga masalah prekursor, bahan-bahan jenis narkoba itu juga kita perlu kerjasama dengan Kemlu, dengan Menteri Perdagangan, dengan semua instansi terkait untuk bagaimana prekursor bisa kita bisa eliminir untuk masuknya. Jadi sesuai, jadi sampai kita awasi sampai ke end user. Karena prekursor ini bahan untuk bisa jadi bahan PCC atau NPS atau bahan sabu. Berarti tahun ini, tahun 2020 kita bisa mengungkap 3 clandestine factory, yaitu di Tasikmalaya yang lebih kurang 1,5 juta dia hasilnya per hari untuk PCC. Lalu juga di Bandung, lalu yang bulan Maret kita juga ada di Jakarta, itu untuk clandestine factory untuk sabu di sana. Ini yang kita lakukan. Jadi pengawasan prekursor itu harus benar-benar baik ya. Harapan saya pengawasannya seperti kayak bahan peledak. Jadi sampai ke end user. Berapa perlunya di pabrikan ini itu yang harus dimasukkan. Kalau enggak ya bisa kececer kemana-mana. Akhirnya ada home industry bikin NPS ini yang menjadi yang kita masih banyak tugas BNN, masih PR-nya nih Pak. Ya, PR-nya banyak. Mudah-mudahan ke depan BNN lebih bagus. Baik, kita lanjutkan kembali namun kita harus jeda dulu Pak. Baik. Usai jeda kami akan membahas terkait faktor pendukung di balik keberhasilan seorang Heru Winarko. Sesaat lagi tetaplah di Leaders Corner. Anda kembali menyaksikan Leaders Corner, masih bersama Kepala BNN RI, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko. Keberhasilan seorang Heru Winarko dalam memimpin BNN RI tentunya tidak lepas dari dukungan keluarga. Nah Pak Heru, seperti apa arti keluarga di mata Pak Heru? Keluarga penting sekali, ya. Dan bulan hari ini Hari Ibu, ya. Saya ucapkan selamat Hari Ibu. Ibu ini adalah garda ke depan untuk generasi muda kita, untuk anak-anak supaya tidak kena narkoba. Karena saya bilang tadi dari kecil harus kita lakukan sosialisasi bahaya narkoba kepada, dan juga istri saya sangat mendukung tugas saya. Kebetulan basis saya adalah kepolisian dan saya kebetulan seumur umur saya di penyidik. Jadi sehingga dari awal istri saya menyadari benar pasti nggak ada waktu. Dan pasti nggak ada perhatian. Tapi saya berusaha. Bukan nggak ada dong Pak, sedikit lah ya. Sedikit, ya. Bukan nggak ada sedikit. Tapi saya berusaha untuk 3 semua penting. Ini mungkin jadi filsafat saya, mungkin bisa yang anak-anak muda bisa
menjadi pilihan lah. Itu kepentingan keluarga di kerjaan sama pribadi ini semuanya penting. Ya, jadi keluarga kita harus ada waktu, pekerjaan juga harus ada waktu, dan pribadi kita juga harus ada waktu. Jadi saya coba bagaimana mengcombine ini, misalnya kayak waktu saya Kapolres Jakarta Pusat, kita ada unjuk rasa tuh setiap hari unjuk rasa, hari Minggu unjuk rasa di depan istana. Nah, kebetulan anak saya dari kecil saya latih, kebetulan saya senang ke perpustakaan, baca buku, sama ke museum. Jadi anak saya bawa ke museum gajah. Nah, sambil dia ngelihat museum, saya langsung ke lapangan ngawasin ngadepin unjuk rasa. Nah, kita bagaimana seimbang. Lalu juga kadang-kadang malam istri saya kadang-kadang nggak nyari juga, tanya ngapain ya. Saya lagi main band. Nah, jadi kalau saya udah main band lupa waktu saya. Jadi ada 3 ini yang harus kita jaga, benar, pekerjaan, keluarga, pribadi yang lupa. Karena kita punya kehidupan juga. Jadi kalau kita sudah jalan kehidupan pribadi kita ya, yang istri, anak juga harus sama-sama mengerti gitu. Nah, Pak Heru tampaknya Pak Heru sangat beruntung nih ya, punya seorang istri yang pengertian terhadap tugas dan pekerjaan Bapak, dan juga mungkin anak yang juga sudah mengerti, karena sudah dari kecil dibawa oleh Pak Heru untuk melihat bagaimana pekerjaan ayahnya seperti itu. Selama menjalankan tugas sebagai Kepala BNN RI nih Pak, seperti apa dukungan yang masih diberikan oleh keluarga terhadap Pak Heru? Yang jelas dukungan istri saya sangat support luar biasa, dan istri saya aktif di DWP, Dharma Wanita Persatuan di BNN, mengajak ibu-ibu semua, istri-istri pegawai BNN untuk berkumpul. Dan ada kegiatan-kegiatan, terutama kita fokus adalah jangan sampai bapak-bapaknya atau siapapun ibunya yang di BNN bicara terus dengan P4GN, tapi malah di rumah ada yang kena. Jadi itu yang jadi fokus kita, fokus istri saya untuk kepada ibu-ibu semuanya. Jadi kalau saya ke daerah pun istri saya ikut, dan saya kumpul semuanya ibu-ibu, istri-istri Dharma Wanita itu, kita diskusi, dan kita jadikan mereka juga jadi penggiat kita. Mereka juga bisa sampai ke masyarakat. Jadi tapi sebelum ke masyarakat ya di rumah dulu. Jangan sampai di rumah ada yang kena demikian. Nah, Pak sebagai Kepala BNN, bagaimana Bapak mengatur waktu nih Pak? Antara pekerjaan yang seperti kata Bapak tadi penting, keluarga yang juga penting, dan juga me time atau untuk pribadi. Ya, me time juga penting, semuanya penting. Jadi itu memang bagaimana kita bisa, kalau saya nggak percaya bahwa dibilang waktu yang sedikit tapi quality time. Saya nggak begitu percaya. Karena quantity harus tetap ada. Quantity tetap harus. Jadi quality kami cuma 1 jam udah bilang bagus, enggak. Jadi kita juga bisa bagi waktu, ya misalnya saya sekarang sudah punya cucu, saya juga sama cucu saya, dan mereka juga minta waktunya, ya kan. Kebetulan saya juga hobi saya sama berkuda, ya, anak saya, cucu saya, hobi saya berkuda, jadi kita bisa pada waktu-waktu tertentu kita bisa sama-sama hobi bareng gitu. Jadi waktu untuk pribadi dan juga untuk keluarga bisa disatukan, ya Pak ya, karena hobinya sama. Hobi sama. Seperti itu. Nah, Pak, saya dapat buku nih Pak dari teman, mungkin Bapak bisa memberikan tanda tangan. Tapi sebelumnya Pak, asa menggapai atas nama janji, 35 tahun mengabdi. Bisa diceritakan Pak apa isinya ini Pak? Ya, jadi bagaimana saya mencoba semua janji-janji saya kepada keluarga, kepada semuanya bisa saya penuhin. Itu. Jadi bagaimana janji itu adalah utang, dan saya coba apa yang kalau sudah berani saya ngomong janji, ya saya harus ambil langkah-langkah. Oke. Apa yang memberikan inspirasi dalam menulis buku ini Pak? Sebenarnya saya nggak ada keinginan bikin tulis, nggak ada. Cuman kadang-kadang saya suka ngobrol sama staf-staf, ya kan banyak anak-anak muda kan. Saya cerita tentang pengalaman saya, bagaimana kita ngadepi permasalahan segala macam. Rupanya ada satu pegawai saya yang
Tiba-tiba dia, Pak, Bapak kirim buku aja. Nah, lalu saya bilang nggak usah lah, saya bilang kerja aja. Rupanya dia bawa proposal, ada ngobrol-ngobrol, rupanya bisa dia menarik saya untuk ngomong apa ada. Semua yang diomongin, rupanya direkam jadi buku ini, saya juga bingung. Berapa lama nih Pak? Nggak sampai proses sebulan. Tidak sampai sebulan? Nggak sampai sebulan. Cepat sekali ya? Iya, nggak sampai sebulan. Oke, boleh minta tanda tangannya Pak? Saya buka dulu. Kebetulan ada Pak Heru di sini, jadi kalian minta tanda tangan. Silakan Iya, Pak. iya. Ya ini pengalaman sehari-hari, ya mudah-mudahan kalau yang baca bisa apa? Nanti bisa dibeli di mana nih Pak? Bisa. Karena Jana mau tahu di mana itu. Dibeli online mungkin bisa Pak Di ya? online nanti ya. Ini Mbak. Iya. Heru Winarko Mbak. Ya. Oke. Udah. Oke, nah Pak Heru tadi mengatakan kalau suka berkuda ya Pak ya? Ya. Kebetulan ya. Selain itu ada apa lagi Pak hobinya selain berkuda? Hobi saya banyak, saya masih lari saya. Oh masih lari? Ya, setiap pagi sih masih 8 kilo, 10 kilo lari saya. Oke. Pagi, Nggak ikut dari sepedaan seperti anak-anak milenial zaman sekarang? Sepeda suka, kadang-kadang saya ke kantor naik sepeda, tapi sekarang ada COVID ini saya nggak berani keluar. Oke. Jadi saya lebih bagus di rumah saja, di taman lari-lari keliling-keliling seperti itu. Ya. Baik, kalau yang lainnya Pak, mungkin selain aktivitas olahraga, ada aktivitas tadi Pak Heru suka baca buku, atau ada mungkin alat musik, Ada kesenian alat yang musik, kebetulan ditekuni? saya alat musik hampir semua bisa. Hampir semua bisa Pak? Hampir semua bisa. Oh, oke. Kebetulan saya dari keluarga yang senang musik. Saya dulu diwajibkan dulu ada guru piano datang ke rumah. Ya, ibu saya wajibkan anak-anaknya semua bisa main piano. Dan Oke. kasih ibu saya reward saya ada di dalam tulisan. Oke. Ya tiap mau berangkat sekolah, kamu dapat uang jajan tapi kamu satu lagu dulu main. Oke, jadi bisa main piano, gitar bisa Pak? Bisa. Bisa juga, waduh luar biasa. Baik. Pak Heru, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Leaders Corner masih akan kami lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Leaders Corner dan kita sudah masuk ke segmen terakhir, masih bersama Kepala BNN RI Bapak Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko. Pak, tadi sudah panjang lebar terungkaplah suatu hobi Bapak yang suka main musik dan katanya jago main musik apa aja ya Pak ya? Enggak juga. Bisa Biasanya aja. main lagu apa aja Pak? Ya tergantung mood aja. Tergantung mood. Lagi mood aja. Lagu Indonesia, lagu Lagu Barat, Indonesia, semua bisa. Barat. Zaman kolonial bisa, zaman Zaman milenial kolonial bisa. bisa, zaman milenial bisa. Dari semua alat musik itu yang paling favorit yang mana Pak? Saya biasanya pakai main piano. Oh main piano. Main piano. Mainnya di mana Pak? Di rumah atau? Saya di rumah ada, di kantor ada. Oh oke. Ada studio tertentu gitu yang bisa kumpul sama teman-teman mungkin? Ya dulu ya, dulu sering. Oh, Ya, oke. Kalau di kantor juga ada grup kita. Oke. Nah pemirsa Leaders Corner mungkin akan senang sekali kalau bisa melihat sisi lain nih dari Pak Heru Winarko yang ternyata jago main musik dan mungkin juga jago nyanyi nih Pak. Oh, iya. Kita tunggu penampilannya Kita ya Pak ya. coba, Nanti kita tunggu penampilannya. Baiklah. Setelah ini Pak Heru Winarko akan menampilkan performance-nya dengan keyboard dan kita tunggu bersama-sama dan penampilan Pak Heru ini akan menutup perjumpaan kita di Leaders Corner kali ini. Saya Frida Litwina undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.